Proses terjadinya bunyi bahasa. Menurut Abdul Chair, proses terjadinya bunyi bahasa dibagi atas 3 komponen, yaitu komponen subglotal. Komponen subglotal terdiri dari paru-paru, kiri dan kanan, saluran branchial, dan saluran pernapasan trakea. Di samping ketiga alat ucap itu, masih ada yang lainnya, yaitu otot-otot, paru-paru, dan rongga dada. Komponen laring tenggorok merupakan kotak yang terbentuk dari tulang rawan yang berbentuk lingkaran. Di dalamnya terdapat pita suara. Laring berfungsi sebagai klep yang mengatur arus udara antara paru-paru, mulut, dan hidung. Komponen supragiotal. Komponen supragiotal adalah alat-alat ucap yang berada di rongga mulut dan rongga hidung, baik yang menjadi artikulator aktif maupun menjadi artikulator pasif. Terjadinya bunyi bahasa dalam proses produksi bunyi bahasa pada umumnya dimulai dari proses pemompaan udara keluar dari paru-paru melalui pangkal tenggorokan laring ke tenggorokan yang di dalamnya terdapat pita suara. Supaya udara itu bisa keluar, pita suara itu harus berada dalam keadaan terbuka. Proses pemompaan udara. Terjadinya bunyi bahasa dimulai dengan proses pemompaan udara keluar dari paru-paru melalui batang tenggorok ke pangkal tenggorok yang di dalamnya terdapat pita suara. Proses fonasi. Jika udara yang keluar sari palu mengalami hambatan, udara akan melewati pita suara, menyebabkan pita suara bergetar dan menghasilkan bunyi. Proses artikulasi. Sesudah melewati pita suara, tempat awal terjadinya bunyi bahasa, arus udara diteruskan ke alat-alat ucap tertentu yang terdapat di rongga mulut atau rongga hidung. Tempat bunyi bahasa tertentu akan dihasilkan. Tempat bunyi bahasa dihasilkan disebut tempat artikulasi, yaitu proses terjadinya disebut artikulasi dan alat yang digunakan disebut alat artikulasi atau artikulator. Proses oral atau nasal. Bunyi keluar melalui rongga mulut, oral atau rongga hidung. Nah, dari video itu dapat saya simpulkan bahwa bunyi bahasa atau bunyi ujaran adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang di dalam fonetik diamati sebagai fon dan di dalam fonemik sebagai fonem. Selain itu juga dapat kita simpulkan bahwa pengertian huruf dalam kamus linguistik adalah tanda yang dipakai dalam aksara untuk menggambarkan bunyi manusia. Kesepadaan antara huruf dan bunyi sering arbitrer. Sistem huruf aksara dan fonem adalah objek kajian fonemik. Fonem adalah satu kesatuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna kata. Dalam proses terjadinya, terdapat 4 proses terjadinya bunyi, yaitu proses mengalir udara, proses fonasi, proses artikulasi, dan